Desa Waringin, sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan dan hamparan sawah hijau. Penduduknya hidup dari bertani dan beternak, menjalani kehidupan sederhana yang sudah diwariskan turun-temurun. Sebidang tanah kosong yang tak pernah bisa ditempati. Lahan itu luas, ditumbuhi ilalang tinggi, dan pohon-pohon tua yang seakan berdiri sebagai penjaga. Tak ada yang berani membangun rumah di sana, meskipun tanah di sekitarnya subur dan strategis. Beberapa kali ada orang luar desa yang mencoba membangun rumah, tapi anehnya, bangunan itu selalu runtuh sebelum selesai. Seperti ada tangan tak terlihat yang menghancurkannya sebelum sempat berdiri kokoh. Di antara penduduk desa, Seno adalah salah satu yang paling penasaran dengan tempat itu. Ia bukan orang asli desa Waringin, melainkan pendatang yang menikahi Rini. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tua Rini bersama anak semata wayang mereka, Bayu, yang baru berusia 5 tahun. Seno bekerja sebagai buruh tani, membantu menggarap sawah milik orang lain dengan upah yang tidak seberapa. Hidupnya penuh perjuangan. Setiap hari, ia harus bangun pagi, berjalan jauh ke sawah, lalu bekerja di bawah terik matahari, demi membawa pulang sekadar beras dan lauk untuk keluarganya. Namun, keadaan mulai memburuk sejak harga pupuk naik dan hasil panen menurun. Seno semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Hutangnya di warung semakin menumpuk, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. "Kita harus sabar, Mas," kata Rini suatu malam saat melihat suaminya termenung di depan rumah. "Rezeki pasti ada jalannya." Seno hanya menghela napas. Ia tahu Rini mencoba menenangkannya, tapi kenyataan berkata lain. Ia tak mau hidup miskin selamanya, apalagi melihat anaknya tumbuh dalam keterbatasan. Di tengah kegalauannya, ia teringat sesuatu. Kandang Bubrah. Dulu, ia pernah mendengar cerita dari warga desa bahwa lahan itu menyimpan misteri. Konon, ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang tak biasa di tempat itu. Tapi, setiap kali Seno bertanya lebih jauh, orang-orang hanya menggeleng dan menghindari pembicaraan. Suatu malam, di warung kopi dekat perempatan desa, Seno memberanikan diri bertanya kepada Pak Joyo. "Pak, kandang Bubrah itu kenapa nggak pernah bisa dibangun rumah?" Pak Joyo menatapnya lama, lalu menghirup kopinya perlahan. "Sudah banyak yang mencoba, tapi tidak pernah berhasil," jawabnya. "Ada yang tanahnya tiba-tiba ambles, ada yang bangunannya runtuh, ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit sebelum rumahnya selesai." Seno merinding mendengar cerita itu. "Tapi, katanya ada juga yang bisa dapat kekayaan dari situ?" tanyanya. Berusaha terdengar santai, Pak Joyo terdiam sejenak. Ia menatap Seno dengan pandangan yang sulit diartikan. "Kau masih muda, Seno. Masih bisa berusaha dengan cara yang benar. Jangan mencari jalan pintas." Seno tidak menjawab. Kata-kata Pak Joyo justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Jika benar ada cara untuk keluar dari kemiskinan, kenapa ia harus mengabaikannya? Malam itu, saat pulang ke rumah, pikirannya terus dihantui kandang Bubrah. Seakan-akan tanah itu memanggilnya, menawarkan sesuatu yang selama ini ia cari, kemakmuran, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, ia belum tahu bahwa setiap hadiah memiliki harga, dan harga yang harus dibayarkan jauh lebih mahal dari yang bisa ia bayangkan. Beberapa hari setelah perbincangannya dengan Pak Joyo, Seno semakin sering memikirkan kandang Bubrah. Ia mencoba mengabaikan rasa penasarannya, tapi setiap kali melihat Bayu yang hanya makan seadanya, atau mendengar Rini mengeluh soal utang di warung, pikirannya kembali pada tanah itu. Siang itu, saat ia sedang duduk termenung di balai bambu depan rumah, seseorang menghampirinya. "Seno, masih hidup juga?" Suara itu milik Rian, teman lamanya yang dulu sama-sama jadi buruh tani. Tapi berbeda dengan Seno yang masih berkutat dengan kemiskinan, Rian kini tampil bak orang kaya. Pakaiannya rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangannya, dan tubuhnya lebih berisi.
jauh dari sosok kurus yang dulu selalu mengeluh soal susahnya hidup. Hidup sih hidup, tapi kayak gini, Ri. Susahnya bukan main, kata Seno, menghela napas panjang. Rian tertawa kecil. Ia duduk di sebelah Seno dan menepuk pundaknya. Makanya, no, otak dipakai. Kita ini hidup bukan cuma buat capek kerja doang. Seno menatap temannya itu dengan curiga. Sudah lama ia mendengar gosip kalau Rian mendapatkan kekayaannya secara tidak wajar. Beberapa orang bilang Rian menang judi besar-besaran. Tapi di desa kecil seperti ini, ada satu dugaan lain yang lebih sering dibicarakan dalam bisik-bisik pesugihan. Kau serius, Ri? Maksudmu apa? Tanya Seno, mencoba memancing. Rian tersenyum miring. Aku bisa kasih tahu jalan keluar dari kemiskinan ini, tapi semua tergantung kamu. Berani atau tidak? Seno merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pesugihan? Rian tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, lalu menghembuskan asap ke udara. Dulu aku juga seperti kamu, no. Capek kerja, duit nggak cukup. Sampai akhirnya aku dikasih tahu satu rahasia besar. Ada tempat yang bisa memberikan apa yang kita mau asal kita tahu cara memintanya. Kandang Bubrah? Tanya Seno tanpa sadar. Mata Rian sedikit melebar, lalu senyumnya semakin lebar. Kamu sudah dengar juga ya? Bagus. Itu tandanya kamu sudah ditunjuk buat tahu lebih dalam. Seno menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara Rian berbicara yang membuatnya tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Tapi aku dengar tempat itu angker. Banyak yang gagal, bahkan kena celaka. Rian tertawa kecil. Ya, karena mereka bodoh. Pesugihan itu ada aturannya. Kalau kau ikut ritualnya dengan benar, kau nggak akan dapat celaka. Malah sebaliknya, kau akan jadi orang paling kaya di desa ini. Kata-kata itu membuat Seno terdiam. Ia membayangkan hidup tanpa harus bekerja keras, tanpa harus mengkhawatirkan utang atau makan apa besok. Ia membayangkan Rini bisa membeli apapun yang ia mau, dan Bayu bisa bersekolah di tempat yang bagus. Caranya gimana? Tanyanya akhirnya. Rian tersenyum puas. Malam Jumat ini, aku akan bawa kamu ke sana. Kita lakukan ritualnya bersama. Aku jamin, dalam sebulan hidupmu akan berubah total. Seno masih ragu, tapi godaan itu terlalu besar untuk diabaikan. Ia tahu ini bukan keputusan kecil, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat peluang untuk lepas dari penderitaan. Saat Rian bangkit dan bersiap pergi, ia menepuk pundak Seno sekali lagi. Jangan takut, No. Ini cuma soal berani atau tidak. Kau mau tetap jadi buruh tani sampai mati, atau mau hidup enak seperti aku? Seno tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Rian yang perlahan menjauh, meninggalkannya dengan pikiran yang semakin kacau. Di dalam rumah, Rini memanggilnya untuk makan. Tapi saat Seno melangkah masuk, hatinya sudah tak lagi di tempat yang sama. Karena kini, ia sudah mengambil satu langkah menuju sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke dalam kulit. Seno berdiri di depan rumah, kata-kata Rian terus berputar di kepalanya. Ia tahu ini bukan keputusan biasa. Sekali ia melangkah, tak ada jalan untuk kembali. Dari kejauhan, suara sepeda motor terdengar mendekat. Rian datang, mengenakan jaket hitam dan membawa sesuatu di dalam kantong plastik. Kau sudah siap? Tanyanya sambil tersenyum. Seno mengangguk ragu. Ia melirik ke dalam rumah, melihat Rini dan Bayu yang sudah tertidur. Dengan hati berat, ia melangkah, pergi. Mereka berdua berjalan kaki menuju kandang Bubrah, melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang. Semakin dekat, udara semakin dingin, dan suara jangkrik yang tadi ramai mendadak menghilang. Ketika mereka sampai di tepi lahan kosong, Seno merasakan bulu kuduknya meremang. Ilalang tinggi bergoyang pelan tertiup angin. Di tengah tanah lapang itu, ada sebuah batu besar, yang menurut orang-orang adalah tempat makhluk gaib bersemayam. Di sana, sudah menunggu seorang lelaki tua berbaju hitam. Wajahnya penuh keriput,
dengan mata tajam yang membuat Seno merasa tidak nyaman. "Kau bawa orang baru, Rian?" Suara lelaki tua itu berat, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama terbakar rokok. "Ya, Mbah," jawab Rian. Dia ingin hidup lebih baik. Lelaki tua yang dipanggil Mbah Surti itu mengangguk pelan. Ia menatap Seno lama, seolah sedang menilai sesuatu. "Sudah paham risikonya?" tanyanya. Seno menelan ludah, lalu mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Surti membuka kantong plastik yang dibawa Rian. Di dalamnya ada seekor ayam hitam dan sebilah pisau kecil. "Kau harus memberikan persembahan," kata Mbah Surti. "Darahnya akan membuka jalan, dan setelah itu, kau harus mengucapkan permintaanmu dengan jelas." Seno menatap ayam hitam itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan orang yang suka hal-hal seperti ini. Tapi ia sudah sampai di sini. Tidak mungkin ia mundur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau itu. Rian mengawasinya dengan tatapan tajam. "Kalau kau takut, kau tak akan pernah lepas dari kemiskinan." Seno menarik napas dalam, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menggoreskan pisau ke leher ayam itu. Darah hangat mengalir ke tanah, meresap ke dalam tanah hitam kandang. Ilalang di sekitar mereka bergoyang liar, dan udara di sekitar terasa lebih berat. Seno merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Mbah Surti menutup matanya, lalu mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Seno," suaranya pelan tapi menggema, seolah tidak hanya berasal dari satu tempat. "Sekarang, sebutkan permintaanmu," kata Mbah Surti, membuka matanya yang kini terlihat lebih tajam. Seno menggigit bibirnya. Ia merasa ragu sejenak, tapi kemudian suara bayu terlintas di kepalanya. "Saya ingin kaya, saya ingin memiliki banyak uang, tanah, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Hening. Lalu, dari balik ilalang, terdengar suara seperti geraman pelan. Seno menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Mbah Surti tersenyum kecil. "Permintaanmu diterima." Tiba-tiba, tubuh Seno terasa lemas. Kepalanya berputar, dan sebelum ia bisa berkata apa-apa, semuanya menjadi gelap. Seno terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendapati dirinya sudah berada di rumah, berbaring di atas kasur lusuhnya. Cahaya matahari pagi menyusup masuk dari celah jendela, membuatnya menyipitkan mata. "Mas, kamu kenapa?" Suara Rini terdengar cemas. Ia duduk di tepi kasur, menatap suaminya dengan ekspresi bingung. Seno mengerjap, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ritual di kandang Bubrah, suara geraman dari kegelapan, dan tatapan tajam Mbah Surti, semuanya terasa seperti mimpi. Tapi saat ia melihat tangannya, ada noda darah kering yang mengingatkannya bahwa semuanya nyata. Aku nggak apa-apa," katanya, berusaha bangkit. Rini masih menatapnya dengan curiga. "Semalam kamu nggak ada di rumah. Aku cari-cari, tapi nggak ketemu. Kamu kemana?" Seno terdiam. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. "Aku cuma keluar sebentar," jawabnya pendek. "Udah, jangan pikirin. Aku lapar." Rini masih ingin bertanya, tapi akhirnya menghela napas dan pergi ke dapur. Seno duduk di tepi kasur, mengusap wajahnya. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi setelah ritual semalam. Apakah benar akan ada perubahan? Atau semuanya hanya permainan belaka? Namun, semuanya mulai terasa berbeda sejak hari itu. Perubahan pertama datang tanpa peringatan. Saat Seno berjalan melewati jalan desa, seseorang menghampirinya. "Seno, ini ada sedikit uang. Bantu aku angkut hasil panen ke gudang, ya?" Ia terkejut. Biasanya orang-orang jarang menawarkan pekerjaan kepadanya. Tapi sekarang mereka sendiri yang datang. Dan yang lebih mengejutkan, upah yang mereka berikan jauh lebih besar dari biasanya. Dalam hitungan hari, rezeki mulai datang bertubi-tubi. Seno mendapatkan pekerjaan di sawah yang lebih besar. Pemilik tanah membayarnya lebih banyak. Dan anehnya, setiap kali ia membeli sesuatu, ada saja orang yang membayar sisanya atau memberinya bonus.
Seno mulai menikmati perubahan ini. Ia membeli pakaian baru, memperbaiki rumah yang sebelumnya reot, dan bahkan bisa membayar utangnya di warung. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang terasa aneh. Setiap malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di tanah berpasir. Tapi ketika ia mengintip dari jendela, tidak ada siapapun di luar. Bayu, anaknya, juga mulai bertingkah aneh. Suatu malam, Rini menemukannya duduk sendirian di ruang tamu, tertawa, sendiri sambil berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Bayu, kamu bicara sama siapa?" tanya Rini dengan nada takut. Bayu menoleh, senyumnya masih lebar. "Sama teman Bayu." Seno dan Rini saling bertukar pandang. "Teman?" Seno mendekati anaknya. "Siapa namanya?" Bayu mengerutkan kening, seolah sedang berpikir. Lalu, ia tersenyum lagi dan berbisik pelan. Katanya namanya, "Gak boleh disebut." Darah Seno mendadak terasa dingin. Malam itu, ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia dapat bukan tanpa harga. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Seno terbangun karena suara berbisik dari luar rumah. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di tengah sunyi malam. Waktunya. Jantung Seno berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya suara angin atau binatang malam. Tapi saat ia menoleh ke jendela, ada bayangan hitam berdiri di luar rumah. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai. Tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumahnya. Seno membeku. Tiba-tiba, Bayu yang sedang tidur di sebelahnya menggeliat. Ia bergumam dalam tidurnya, tapi kata-kata yang keluar membuat Seno nyaris berteriak. Ia sadar, sesuatu telah datang untuk menagih harga dari kekayaan yang telah ia terima. Malam semakin larut. Angin bertiup lebih kencang, membuat dinding rumah berderak pelan. Seno masih terduduk di tepi kasur, matanya terpaku pada bayangan tinggi kurus yang berdiri di luar jendela. Bayangan itu tidak bergerak, tapi keberadaannya membuat udara di dalam rumah terasa lebih berat, seakan sesuatu sedang menekan dadanya. "Ayah!" Suara Bayu terdengar lirih. Seno menoleh, melihat anaknya masih setengah tertidur. Bibirnya bergerak tanpa suara, seperti seseorang yang sedang berbicara dalam mimpi. "Temanku bilang, waktunya sudah tiba." Seno merasakan tubuhnya gemetar. Ia tak bisa menahan rasa takut yang kini benar-benar menguasai pikirannya. Bayu tidak langsung menjawab. Perlahan, ia membuka matanya, tapi yang terlihat hanyalah kelopak mata putih tanpa bola mata. Seno terlonjak mundur. "Astagfirullah." Bayu tersenyum kecil, tapi senyuman itu terasa asing, bukan milik anaknya. Lalu dari luar rumah terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tapi banyak. Tap, tap, tap. Suara itu datang dari segala arah. Seperti ada banyak orang yang mengelilingi rumah mereka. Rini terbangun. "Mas, suara apa itu?" tanyanya ketakutan. Seno tidak menjawab. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke pintu depan. Tangannya gemetar saat menggenggam pegangan pintu. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan saat ia membuka pintu, kosong. Halaman depan rumahnya sepi, hanya ada ilalang yang bergoyang ditiup angin. Tapi saat ia menoleh ke tanah di depan rumah, dadanya langsung terasa sesak. Ada jejak kaki di pasir. Puluhan jejak kaki yang mengelilingi rumah mereka. Dan jejak itu bukan jejak manusia biasa. Bentuknya panjang, dengan jari-jari yang lebih banyak dari manusia normal. Seno menelan ludah. "Ya Allah." Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat di belakangnya. Brak. Pintu rumah tertutup dengan sendirinya, membuat Rini menjerit. Seno buru-buru berbalik, tapi saat itu juga, ia melihat Bayu berdiri di depan mereka. Tapi bukan seperti Bayu yang biasa. Tubuh anak itu sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan menutupi wajahnya, dan kakinya tidak menyentuh tanah. "Bayu!" Suara Rini bergetar. Perlahan anak itu mengangkat wajahnya.
Kedua matanya kini hitam pekat. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Ayah, aku sudah dijemput." Seno merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia jatuh berlutut, tak mampu berkata-kata. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Pesugihan itu telah menagih harganya. Tanpa pikir panjang, Seno meraih tangan Rini dan menariknya keluar rumah. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang. Malam itu mereka meninggalkan rumah mereka dan berlari ke rumah Pak Joyo, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu mereka. Saat mereka tiba di rumah Pak Joyo, lelaki tua itu sudah berdiri di depan. "Masuk cepat," katanya dengan nada mendesak. Begitu mereka masuk, Pak Joyo segera mengunci pintu dan menaburkan garam di sekeliling ruangan. Wajahnya tegang, seolah sudah menduga semua ini akan terjadi. "Kalian sudah melakukan kesalahan besar," katanya, menatap Seno dengan marah. "Aku tahu, Pak. Aku tahu. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana." Suara Seno pecah. Pak Joyo menghela napas panjang. "Pesugihan kandang bubrah itu bukan cuma tentang kekayaan. Kau tidak sekadar meminta uang, kau meminta bagian dari dunia mereka. Dan sekarang mereka ingin mengambil bagian dari duniamu." Seno merasa dadanya semakin berat. Ia melihat ke arah Rini, yang kini memeluk dirinya sendiri sambil menangis. "Bayu, anakku, aku harus menyelamatkannya." Pak Joyo menatap Seno dalam-dalam. "Kalau kau ingin menyelamatkannya, hanya ada satu cara. Apapun, Pak, aku akan lakukan." Lelaki tua itu menarik napas dalam. "Kau harus kembali ke kandang bubrah dan mengembalikan apa yang sudah kau ambil." Seno membeku. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Joyo. Ia harus kembali ke tempat itu. Harus menghadap mereka. Dan kali ini, tidak ada jaminan bahwa ia akan bisa keluar dengan selamat. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, keesokan paginya, rumah Seno kosong. Tidak ada jejak Rini, tidak ada Bayu, dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah tinggal di sana. Beberapa warga desa mengaku melihat Seno berjalan sendirian ke arah kandang bubrah pada tengah malam. Tapi setelah itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Rumahnya kini dibiarkan terbengkalai. Beberapa orang mengatakan sering mendengar suara tawa anak kecil di dalam rumah itu, meskipun rumah tersebut kosong. Dan kandang bubrah, tanah itu tetap tak bisa dibangun rumah. Tak ada yang berani mendekat setelah malam itu. Orang-orang yang lewat di dekatnya sesekali melaporkan melihat bayangan seorang pria berdiri di tengah lahan kosong itu, menatap ke arah desa dengan mata kosong, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Pesugihan kandang bubrah tidak pernah memberi tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar. Dan Seno telah menjadi bagian dari kutukan itu.